Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini aku mau berbagi resep, tips, dan trik gimana caranya membuat kastengel yang enak, renyah, rapih, tanpa menggunakan cetakan dan tentunya menggunakan oven tangkring. Ya udah, yuk langsung aja kita tonton step by stepnya. Let's get cooking! Untuk bahan yang pertama, di sini aku pakai 180 gram butter margarin. Jadi ini campuran dari butter dan juga margarin. Teman-teman bisa pakai seperti contohnya merek Palmia Royal atau Blue Band Cake and Cookies ya. Kemudian 2 butir kuning telur, 8 gram baking powder, 10 gram susu bubuk, dan 20 gram gula halus, 200 gram tepung terigu protein rendah, dan 50 gram tepung maizena, 100 gram keju cheddar parut. Teman-teman boleh pakai keju selain cheddar ya, keju edam, keju parmesan itu boleh. Yang ini untuk bahan olesan dan topping. Untuk toppingnya ini aku pakai keju cheddar juga. Warnanya agak beda dengan yang udah aku parut. Ini efek dari beda merek aja. Untuk olesannya ini 1 butir kuning telur, setengah sendok makan susu cair, sedikit pewarna kuning. Sudah aku campur semua jadi satu di sini ya. Untuk detail resepnya, teman-teman bisa screenshot video ini atau bisa juga nanti dicek di kolom deskripsi bawah video. Langkah pertama, kita mau bikin adonan basahnya dulu ya. Kita akan campurkan mentega dengan gula halus, lalu kita mixer dengan kecepatan rendah aja sampai nanti mengembang. Bisa sedikit kita aduk-aduk dulu seperti ini dengan gagang mixer supaya gula halusnya ini nggak berterbangan ketika mixernya dinyalakan. Berbeda dengan membuat nastar ya, kalau membuat adonan nastar nggak boleh sampai menteganya ini mengembang karena nastarnya bisa rawan pecah. Kalau membuat kastengel ini di mixer sampai mengembang nggak apa-apa, biar nanti tekstur dari kastengelnya jadi renyah. Mengembang itu maksudnya tekstur dari menteganya ini akan berubah jadi halus, lembut, agak ringan, dan warnanya berubah sedikit pucat. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, lalu kita bisa tambahkan 2 butir kuning telur. Lalu lanjutkan mixernya sampai kuning telurnya benar-benar tercampur ya. Nah, ini sudah tercampur ya kuning telurnya. Kita bisa cukupkan mixernya, lalu kita bersihkan pinggir-pinggiran dari baskom adonan. Kemudian kita akan masukkan semua bahan-bahan kering, ada susu bubuk, baking powder, tepung maizena, tepung terigu. Jangan lupa semuanya diayak dulu ya supaya teksturnya jadi lebih ringan dan tidak ada yang bergerindil. Aku masukkannya ini tidak secara bertahap ya, aku mau langsung semuanya. Kalau sudah, sekarang saatnya kita akan mencampur semuanya. Penting banget teknik ketika mengaduk ini ya. Ngaduknya harus pelan, jangan terlalu ditekan-tekan. Jadi jangan sampai mentega yang tadi sudah kita kembangkan dengan mixer itu akan mimpes lagi. Mimpes lagi itu apa ya? Mengembangnya akan menyusut gitulah intinya. Jadi jangan ditekan-tekan ngaduknya. Seperti ini aja. Ya, dikorek-korek aja pelan-pelan, jadi jangan ditekan pokoknya, biar nanti mengembangnya itu nggak berkurang gitu dari menteganya itu. Lalu bisa kita lanjutkan dengan tangan pun jangan terlalu ditekan-tekan, jadi ngaduknya pelan aja seperti ini ya, agak diiwir-iwir gitu. Diiwir-iwir bahasa Indonesianya apa ya? Ya gini lah ya, bisa diperhatikan tuh cara aku mencampur bahannya. Pokoknya jangan kayak diuleni atau ditekan-tekan, itu jangan ya. Seperti ini aja pelan-pelan. Lalu kita tambahkan keju cheddar yang udah diparut. Keju cheddar itu kan teksturnya agak lembek ya teman-teman. Nih, jadi kalau adonan kastengel ini pakai keju cheddar, jangan kaget kalau nanti hasil dari adonannya ini agak lembek. Karena efek dari kejunya itu.
Kalau teman-teman pengen hasil adonannya itu nggak begitu lembek seperti ini, pakainya kejunya parmesan atau keju edam. Karena keju parmesan atau edam itu teksturnya berbeda dengan keju cheddar. Lebih kering kalau menurut aku ya teksturnya. Nggak apa-apa sih pakai keju cheddar, rasanya tetap enak. Cuma konsistensi adonannya aja yang akan berbeda. Jadi ini agak sedikit basah adonannya dan agak gimana ya? Ya ginilah ya nih. Jadi nggak kering kejunya itu. Ini udah tercampur ya. Sekarang aku mau siap-siap cetak. Di sini aku bikin kastengelnya tanpa menggunakan cetakan. Nanti aku kasih tips dan trik ke teman-teman gimana caranya motong-motong kastengel tanpa menggunakan cetakan tapi hasilnya bisa rapih. Ini aku pindahkan dulu ke alas kerja. Lalu aku mau ratakan semuanya. Aku mau bentuk menjadi persegi gitu ya. Hampir lebarnya ini nanti hampir memenuhi alas kerjaku ini. Bisa kita pipihkan menggunakan rolling kue seperti ini. Ngerollingnya pun jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Jadi pelan-pelan aja. Kalau nggak ada rolling kue bisa gunakan gelas atau botol yang permukaannya rata. Jangan ada gerigi-geriginya ya. Nah, kalau kejadian adonannya lengket, nempel di rolling kuenya seperti ini, bisa disiasati dengan rolling kuenya kita olesi dengan sedikit minyak. Dan ini sudah aku olesi dengan minyak, aku lanjutkan ngerollingnya, nggak lengket lagi. Bisa kita rapikan sisi pinggirnya ya, seperti ini. Dan sisanya ini bisa kita tempelkan di sisi yang butuh tambahan adonan ya. Nah ini lebarnya, panjangnya ya, panjangnya masih kurang. Jadi aku mau tambahkan di sini, lanjut di rolling lagi, dipipihkan sampai benar-benar rapi dan membentuk persegi panjang ya teman-teman. Mau persegi atau persegi panjang itu disesuaikan dengan tempatnya aja atau dengan alasnya. Proses pembuatan kue kering itu butuh kesabaran dan butuh waktu, jadi nggak bisa kalau diburu-buru. Kalau kita pengen hasilnya rapih, mesti sabar dan santai. Jangan kemerungsung ya teman-teman. Enjoy aja, pelan-pelan lama nggak apa-apa. Anggaplah ini berkreativitas atau kita bermain, mengasah kreativitas. Lanjut, di sini aku siapkan baking paper. Ini aku mau lipat-lipat. Gunanya ini untuk mengukur. Pas nanti kita motong-motong adonan ini, kita tentukan dulu mau sebesar apa kastengel yang kita mau. Nah, ngukurnya aku pakai kertas yang aku lipat-lipat seperti ini. Nah, aku mau segini ukurannya, jadi bebas aja ya kalau untuk masalah ukuran. Sebelum kita potong-potong, kita akan beri olesan dan juga topping. Ini kita oles secara merata dengan bahan olesan tadi. Dioles semuanya ya, sampai mengcover semua permukaan bagian atas adonan ini. Nah, ini udah selesai aku oles semuanya. Sekarang aku akan beri topping keju parut. Pastikan semua permukaan tercover oleh keju ya teman-teman, biar nanti pas kastengelnya ini udah bentuknya potong-potongan, nggak ada yang merasa dianaktirikan. Kok yang ini kejunya banyak, yang ini kejunya sedikit gitu, jadi biar semuanya merata. Nah ini sudah rata ya, ini aku udah berusaha rata. Seperti ini aja. Kemudian aku mau siap motong-motong. Jadi kertas tadi itu aku bagi lagi jadi 3 ya. Aku pasang di pinggir sana, pinggir sini, dan tengah. Ini biar membantu garis potongannya ini lurus seperti ini ya. Dan ini aku pakai pisau yang gak tajam. Jadi aku berani dengan alas silikon seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau pakai pisau yang tajam, motong-motongnya ini jangan pakai silikon ya, pakainya semacam talenan gitu. Harus pelan-pelan ya ketika kita menggaris-garis ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Kemudian cara memotong menjadi bagian yang lebih kecil lagi, kita ambil satu baris ini, kita bisa geser pelan-pelan agar dia agak misah dari barisan yang lainnya ya.
Seperti ini, bisa menggunakan scraper. Ini aku pakai scraper, digeser pelan-pelan. Lalu bisa kita potong sesuai dengan selera kita, dikira-kira aja kita maunya seberapa. Seperti ini ya. Lalu kita ambil potong-potongannya ini, kita pindahkan ke dalam loyang yang udah diolesi tipis-tipis dengan margarin, atau kalau mau diberi alas kertas baking atau baking paper juga nggak apa-apa. Nah, satu persatu kita pindahkan seperti ini. Kalau teman-teman punya scraper yang lebih besar lagi, bisa sih kalau mau langsung diambilnya itu nggak satu potong demi satu potong, 2 atau 3. Tapi karena scraperku ini kecil, jadi kalau mau langsung buat ngambil agak banyakan 2 atau 3 potong itu malah jadinya gandeng-gandeng. Diberi jarak ya naruhnya seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini aku udah selesai, sekarang siap di oven. Kastengel ini akan kita oven kurang lebih di suhu 140 derajat. Kalau teman-teman ovennya nggak ada termometernya, bisa dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Tapi jangan lupa sudah dipanaskan dulu ovennya 10 menit sebelum adonan masuk ya. Dan jangan lupa ini lubang ovennya kita buka sedikit. Nah, ini tips ngovennya. Di 10 menit pertama loyangnya kita putar 180 derajat. 10 menit kedua tukar posisi loyang dari rak bawah ke atas, atas ke bawah. 10 menit ketiga putar lagi 180 derajat. Dan 10 menit terakhir bisa dicek kematangan. Kalau sudah matang bisa kita keluarkan dari oven. Ini sudah 10 menit pertama, aku mau putar posisi loyangnya ini putar 180 derajat, karena kalau oven tangkring itu kan persebaran panasnya nggak semerata oven listrik, jadi biasanya yang sebelah sana, deretan sebelah sana itu cepet gosong. Jadi aku putar. Jangan lupa ketika teman-teman membuka pintu oven, apinya dibesarkan, karena ketika pintu oven terbuka suhu akan turun. Kalau sudah ditutup kita kecilkan lagi apinya. Ini setelah 10 menit kedua aku mau tukar posisi raknya. Yang tadi di rak tengah aku turunin ke bawah, yang tadi di rak bawah aku naikin ke tengah. Teman-teman boleh pakai rak atas dan tengah atau tengah ke bawah, tergantung dari oven masing-masing ya. Kalau punya aku rak atas rawan gosong, jadi aku nggak pakai. Jangan lupa ketika pintu oven terbuka kita besarkan api, kalau sudah ditutup kita kecilkan lagi. Dan ini 10 menit, setelah 10 menit ketiga ya, aku mau putar lagi 180 derajat biar persebaran matangnya merata. Beginilah tantangan ngoven pakai oven tangkring ya teman-teman, tapi asik kok, seru banget. Kemudian kita panggang lagi 10 menit lagi dan kita bisa cek kematangan. Teman-teman nggak harus terfokus ke 10 menit ya. Kalau misalnya ini 10 menit terakhir masih belum coklat atau masih belum renyah banget, teman-teman bisa tambah, karena setiap oven itu bisa berbeda dan faktor dari kompor juga bisa mempengaruhi. Dan ini hasil kastengelku, semuanya matang secara merata ya. Nih, cantik kan? Tunggu agak dingin dulu baru nanti bisa kita tata di toples ya. Satu resep ini aku jadi 2 toples ukuran 1/4 kilo ya. Dan ini hasilnya. Oke, sekian dulu bikin kastengel kali ini. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya, dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Follow juga Instagram, Facebook, TikTok di Resep Dapur Iza. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. See you, bye-bye.